Ya, pada pertemuan kali ini kita lanjut lagi, masih di bab mengenai likuidasi dari partnership. Jadi setelah di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana untuk likuidasi secara simpel ya, simpel likuidasinya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas lebih lanjut mengenai cara-cara lain selain simpel likuidasi yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Yang pertama ada safe payment. Safe payment ini adalah merupakan salah satu cara untuk likuidasi sebagai alternatif dari simple likuidasi, di mana cara ini sebenarnya bisa dikatakan lebih real ya, karena untuk yang simple likuidasi itu hanya bisa dihitung pada saat seluruh kas yang non asetnya aset yang non kas, mohon maaf, itu sudah di convert atau terjual semuanya sehingga kita punyai totalnya itu mereka sudah berubah menjadi cash seluruhnya. Tapi kalau dalam kenyataannya mungkin untuk beberapa kasus aset-aset itu mungkin nanti akan ada kesulitan ya dalam katakanlah dalam penjualannya atau butuh waktu untuk menjual aset-aset yang bentuknya bukan kas, sehingga biasanya tidak bisa langsung dibagikan kepada seluruh partnernya pada saat pembubaran. Jadi di sini untuk safe payment di sini adalah pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan ya kepada para mitranya, sekiranya itu katakanlah jumlah nanti kita akan mengasumsikan seluruh asetnya, di mana seluruh aset yang kita punya itu nanti adalah rugi, dalam artian nanti kita akan menggunakan safe payment ini, kita akan menentukan jadi di antara seluruh partner itu siapakah partner yang paling cocok untuk atau yang dapat memperoleh seluruh kas yang kita punyai pada saat ini. Nah, ini biasanya untuk cara perhitungannya. Di sini akan kita mulai dari modalnya, lalu juga untuk aset-aset yang non-kasnya itu kan kita asumsikan sebagai rugi. Lalu setelah itu ruginya seperti biasa akan dibagikan, di mana ini nanti biasanya memang diciptakan ya, khususnya adalah untuk katakanlah untuk membayar atau memberikan kas kepada para partnernya sambil menunggu aset-aset non kasih benar-benar terjual gitu. Tapi di sini kan ada kalanya kas yang dimiliki oleh partnership itu tidak cukup apabila dibagikan sama rata kepada masing-masing partner. Jadi di sini biasanya safe payment ini digunakan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menentukan jadi di antara seluruh partnernya itu siapakah yang sebenarnya paling cocok atau di situ yang sebenarnya paling tepat untuk mendapatkan cashnya gitu. Ini ada contoh untuk example-nya, ada partnership namanya BMN yang terdiri dari Bush, Maxine, and Nancy. Di sini mereka untuk balance-nya ada $250 ya, di mana $250 ini kalau di aset ada kas mereka punya $80. Lalu mereka juga ternyata punya di sini ada pinjaman dari Maxine, ada tanah, dan juga ada bangunan. Selain itu juga ternyata ada loan, ada utang juga kepada Nancy $20. Lalu juga Bus di sini punya modal $50, Maxine ada $70, serta Nancy ada $110. Pertamanya kita akan masukkan ke dalam suatu tabel, dimana tabel ini di baris pertama ini adalah ekuitasnya, modalnya dimiliki oleh masing-masing partner, kita catat seluruhnya. Dimana Nancy ini ada 130 karena Nancy di sini punya pinjaman ya. Loan payable to Nancy punya pinjaman 20. Jadi di sini kita tambahkan. Dimana di sini setelah kita mencatat modalnya, yang berikutnya adalah kita mengasumsikan seluruh aset selain kas itu adalah untuk rugi. Di sini kan ada tanah dan bangunan, kalau di jumlah ada $160. Makanya di sini ada kerugian dari penjualan aset, kita anggap rugi semuanya $160. Ruginya ini seperti biasa kita bagi untuk masing-masing partner sesuai dengan persentase pemerolehannya. Lalu di sini ada kerugian lain $10. Kerugian lain $10 ini adalah berasal dari untuk cadangan seperti itu. Ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini seperti halnya pada piutang, kan kalian punya cadangan kerugian piutang. Nah, di sini pada saat likuidasi di sini juga harus punya uang cadangan, di mana di sini kasnya yang kita punya di sini kita anggap nantinya tidak akan semuanya kita bagikan, kita cadangkan ada
sekian dolar sebagai cadangan apabila ternyata kerugiannya itu melebihi apa yang sudah, misalnya melebihi perkiraannya gitu ya, seperti cadangan kerugian piutang sifatnya. Di sini cadangan untuk kerugian lainnya di sini kita anggap pada 10 dolar. Ini juga kita bagikan secara merata ke masing-masing partner. Setelah itu kita kurangi dari modalnya. Dimana di sini untuk penghitungan safe payment ini adalah untuk menentukan siapa yang paling cocok. Di sini sebenarnya yang paling gampang adalah mana yang modalnya bertahan sampai akhir. Jadi nanti untuk modalnya, safe payment-nya itu hanya ada 2 angka, 0 atau angka positif. Jadi ini modal dari masing-masing partnernya akan terus kita kurangi, terutama tapi menentukan mana yang dikurangi dulu itu adalah yang pertama dikurangi adalah yang pertama minus duluan. Jadi di sini kan si busnya di sini sudah minus ya. Sudah minus 35 dolar, di mana minus 35 dolar ini kita asumsikan akan kita impaskan dengan cara dua partner lainnya lah yang membayar, yang masih punya modal. Berarti 35 dolar dibagi di sini ada untuk Maxine-nya dan juga untuk Nancy. Sedangkan untuk yang busnya di sini kita anggap impas habis 20 dolar. Lalu setelah itu di sini kita dikurangkan lagi subtotalnya, ternyata setelah dikurangkan yang Maxine ini jadi minus, ada minus 2, dimana minus 2 nya sama seperti perlakuan bus tadi akan dikurangkan atau dibayarkan oleh Nancy ibaratnya ya. Jadi di sini ternyata dari 3 partner ini ada bus, Maxine dan Nancy, modalnya Nancy lah di sini yang paling bertahan, ibaratnya yang bertahan sampai akhir ya. Karena itulah nanti apabila ada uang kas, di sini ada uang kas, katakanlah uang cadangan kasnya itu nanti akan dibayarkan kepada Nancy sebagai jaminan gitu loh ibaratnya, karena proses likuidasi kan panjang. Lalu ada cara kedua, di sini adalah installment liquidation, dimana kalau yang secara simpel itu tadi kan likuidasinya kita buat pada saat seluruh asetnya itu sudah berubah menjadi kas gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan ada saatnya proses penjualan itu terjualnya satu persatu. Nah, installment liquidation ini adalah mencerminkan cara likuidasi yang sebenarnya, yang sesungguhnya sebenarnya, dalam artian nanti tabel likuidasinya ini diisinya itu dipenuhinya adalah per step-step. Jadi diisi pada saat ada yang sudah terjual gitu gampangnya ya. Seperti yang ini misalnya ini ada partnership milik ada Duro, Cam dan juga ada Rod. Dimana di sini di bulan Januari sampai Februari ini periodenya, di sini mereka baru bisa katakanlah untuk write off untuk urusan goodwill-nya, lalu juga baru bisa untuk di sini untuk receivable-nya, lalu penjualan ada inventory, serta penghapusan hutang dari partner. Dengan balance akhirnya di sini ada 600, sisa kasnya ada 640 dolar. Dan setelah itu di sini setelah yang 640 dolar ini, di sini kan mereka juga masih punya hutang ya. Jadi seperti biasa di sini setelah ada penghapusan, di sini ada penghapusan aset-aset yang sudah bisa terjual lebih dahulu dari yang sudah bisa katakanlah piutang yang sudah bisa dilunasi. Setelah itu akan kita harus membayar hutang. Nah, dimana di sini membayar hutang dulu berarti tadi kan baru sampai atas ini ya, yang di atas kotak kuning yang 640 ini. Lalu di sini nanti pembayaran hutangnya dibayar ada 500 dan seterusnya. Ini untuk yang likuidasi yang installment ini tidak akan saya bahas karena proses pengerjaannya panjang sekali ya biasanya, dan di sini biasanya makan waktu. Jadi nanti silakan bisa sambil dicermati, dipelajari, tapi caranya step-stepnya pengerjaannya sama persis seperti yang liquidation simple, cuma bedanya nanti memang sini itemnya sangat banyak dan nanti biasanya kalau pada kenyataannya akan dicatatnya diisinya adalah per periode ya. Jadi selesai ada katakanlah ada aset yang berhasil terjual itu dicatat, lalu nanti pada saat ada liabilities yang terjual ini juga dicatat, ini sama saja. Lalu yang cara terakhir ada yang namanya cash distribution plan, dimana di sini untuk ini sama ya sebenarnya untuk likuidasi juga, dimana di sini untuk memberikan
kasnya. Untuk memberikan kasnya di sini adalah nanti kita untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kasnya, di sini akan kita bentuk kita akan menentukan sebuah ranking gitu ya. Sebuah ranking di mana rankingnya itu adalah terdiri dari mana sih partner yang sebenarnya paling vulnerable atau katakanlah yang paling rentan terhadap yang namanya kerugian. Nah, di sini untuk menentukan partner mana yang paling rentan terhadap kerugian, di sini kita pakai contoh yang sama. Tadi ada Duro, ada Cam, ada Rod. Mereka masing-masing punya modalnya ada 340, 360, dan juga 160 dolar. Ini profit rasionya juga masih sama. Dan untuk menentukan rankingnya, di sini masing-masing modalnya silakan dibagi dengan persentase kepemilikannya. Jadi di sini ada Duro 680, Cam di sini ada 1200, dan juga Rod ada 800. Dimana di sini untuk menentukan rankingnya, di sini bisa kita lihat sebenarnya gampangnya ya, nanti yang jumlahnya angkanya paling rendah itulah yang paling rentan terhadap rugi. Kenapa paling rentan gitu ya? Karena kalau secara sederhana, ini total modalnya dimiliki oleh partnership-nya 340 tambah 360 tambah 160. Di sini kan ada 860 ya. Dari 860, apabila misalnya 860-nya itu adalah partnership milik mereka bertiga itu bangkrut, secara bangkrut berarti kan kalau bangkrut ketiganya di sini rugi ya. Pada saat ketiganya rugi ini si Duro kan di sini ibaratnya di sini adalah cuma punya 680, sedangkan yang bangkrut tadi total modalnya itu dari 3 partnership mereka ini adalah 860, jelas rugi besar ya. Cam di sini masih bisa bertahan karena di sini rugi 860 dari 1200, masih oke. Rod di sini dia rugi cuma punya 800 padahal ruginya 860, tapi kan ruginya cuma 60 dolar, beda dengan Duro yang ruginya sangat besar. Oleh karena itulah di sini Duro adalah yang paling rentan terhadap kerugian. Jadi di ranking 1 Duro di ranking 1, Rod ada di ranking 2, sedangkan Cam ada di ranking 3. Setelah itu di sini tinggal untuk kerugiannya, untuk penyerapan kerugiannya ya, pembagian dari kerugiannya. Ini kita mengasumsikannya, sama-sama mengasumsikan kerugian di sini. Dimana di sini lagi-lagi kita pakai tabel untuk mengasumsikan kerugiannya, dimana untuk mengasumsikan kerugiannya, di sini kita pakai contoh adalah rugi dari partner yang paling rentan tadi ya, yang dari punyanya si Duro. Duro tadi kan kalau seandainya kita pakai base-nya Duro itu berarti nanti ibaratnya di situ cuma punya total modalnya kalau dibandingkan di sini sama profit loss rasionya adalah cuman dia punya 680. Jadi kita asumsikan di sini adalah kerugiannya adalah berdasarkan dari yang partner yang paling rentan tadi 680 ruginya. Ini 680 kita bagi 3 sesuai dengan persentase kepemilikannya. Dimana di sini Duro jelas jadi 0. Lalu di sini Cam ternyata Cam masih punya 156 dolar. Dan juga nanti si Rod di sini punya 24 dolar. Di sini setelah itu nanti di sini kita asumsikan lagi untuk ruginya di sini ada 60 dolar ya. 60 dolarnya ini adalah kita dapat dari selisihnya ya, 860 kurangi 480 dikalikan di sini dikalikan dari persentase kepemilikannya masing-masingnya punya Cam dan punya Rod. Di sini kan tinggal 30 dan 20 berarti jadi 50. Dibagikan lagi ruginya, setelah dibagikan lagi ternyata si Rod di sini jadi 0, tapi si Duro di sini masih punya 120. Si Cam masih punya 120. Jadi di sini apabila ada uang kas, di sini adalah nanti si Cam-nya inilah yang akan memperoleh uang kasnya terlebih dahulu secara penuh. Yang ini juga nanti tidak akan saya bahas secara detail ya, karena ini cuma sebagai informasi tambahan, di mana di bab ini nanti saya akan memang akan memfokuskan di likuidasi yang simpel, karena likuidasi installment caranya sama saja seperti yang simpel, cuma lebih banyak akunnya, dan juga nanti pada safe payment. Jadi silakan yang safe payment juga nanti silakan dicermati lagi, perhitungannya simple sebenarnya yang safe payment ya,
safe payment itu karena konsepnya anggap konsepnya itu mirip seperti katakanlah cadangan piutang gitu ya. Jadi di sini mereka menjaminkan, kayak memberikan jaminan pada masing-masing partner agar di sini selama mereka masih dalam proses likuidasi. Jadi kan kondisinya memang mereka tidak bisa memberikan kas cadangan pegangan secara adil ke masing-masing partner, tapi harus menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan uang jaminan atau cadangan tersebut. Nah, caranya di sini adalah tinggal ibaratnya di sini adalah mengadukan masing-masing modalnya ya, modal siapa yang nanti paling banyak bertahan. Secara sederhana sih, secara kasar kita sebenarnya sudah bisa melihat ya. Di sini biasanya modalnya yang paling besar itu adalah yang paling besar bertahan sampai akhir. Dan perlu diingat nanti safe payment itu adalah masih katakanlah kalau ini ada 3 partner, berarti nanti yang jumlahnya positif, yang angkanya positif, ada angkanya itu pasti hanya satu partner dan partner lainnya adalah kosong. Ya, sampai di sini dulu untuk penjelasan kali ini. Nanti apabila masih ada yang belum jelas, nanti silakan bisa ditanyakan, dan kita diskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.